Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isrina Laili Ramadhania dengan NIM 230104040100024 dari lokal 23B2 Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Di sini saya ingin menuntaskan tugas UAS Ilmu Dakwah yaitu mind mapping dengan dosen pengampu Ibu Rizkiatul Hasanah Insos. Baik, di sini ada 7 pembahasan atau 7 materi. Yang pertama ada landasan ontologis, epistemologis, dan aksiologis dakwah. Yang kedua, relasi ilmu dakwah dengan ilmu lain. Yang ketiga, paradigma ilmu dakwah. Yang keempat, macam model pendekatan, media, dan metode dakwah. Yang kelima ada problematika dakwah masa kini. Yang keenam, faktor hidayah dalam dakwah. Dan yang terakhir, yang ketujuh, efek dakwah dan tahap-tahap perubahan perilaku mad'u. Di materi pertama itu ada 3 pembahasan, yaitu landasan ontologis dakwah, landasan epistemologis dakwah, dan landasan aksiologis dakwah. Masuk di pembahasan landasan ontologis dakwah. Landasan ontologis dakwah mencakup pemahaman tentang eksistensi, hakikat, dan tujuan dakwah dalam konteks metafisika dan realitas keberadaan manusia. Ini melibatkan pemahaman tentang hubungan antara manusia, pencipta, dan lingkungan sekitarnya. Dari sudut pandang ontologis, dakwah dapat dilihat sebagai usaha untuk membawa manusia menuju pemahaman yang lebih dalam tentang keberadaan, tujuan hidup, dan kewajiban moralnya. Ontologi dakwah juga mencakup pemahaman tentang hakikat kebenaran, keadilan, dan kebajikan sebagai prinsip-prinsip yang mendasari upaya dakwah. Pentingnya landasan ontologis dalam dakwah adalah untuk memahami bahwa dakwah bukan hanya sekadar aktivitas atau upaya persuasif, tetapi juga merupakan bagian dari tatanan yang lebih luas dalam konteks makna hidup dan keberadaan manusia. Landasan epistemologis dakwah. Landasan epistemologis dakwah melibatkan pertimbangan tentang sumber pengetahuan, metode pemahaman, dan kebenaran dalam konteks penyampaian pesan dakwah. Dalam epistemologis dakwah terdapat pemahaman mengenai sumber-sumber pengetahuan yang diakui sebagai dasar kebenaran, baik dari perspektif agama maupun pengetahuan umum. Metode pemahaman dari interpretasi terhadap teks-teks agama, nilai-nilai moral, dan realitas sosial juga merupakan bagian dari landasan epistemologis dakwah. Ini mencakup pemahaman tentang bagaimana informasi diperoleh, dipahami, dan diinterpretasikan untuk kemudian disampaikan kepada masyarakat. Landasan epistemologis dakwah juga melibatkan kesadaran akan keterbatasan pengetahuan manusia dan perlunya pendekatan yang bijak dalam menyampaikan pesan dakwah. Ini termasuk penghargaan terhadap keragaman pemahaman dan pandangan dalam masyarakat, serta upaya untuk meningkatkan pemahaman diri dan pengetahuan yang mendalam dalam menyampaikan dakwah. Landasan aksiologis dakwah. Dakwah memiliki dimensi aksiologis yang melibatkan nilai-nilai. Aksiologi dakwah berkaitan dengan penekanan pada prinsip-prinsip moral, etika, dan nilai-nilai positif dalam menyampaikan pesan keagamaan. Hal ini mencakup kejujuran, toleransi, kasih sayang, dan nilai-nilai moral lainnya yang memperkuat esensi dakwah. Masuk ke materi yang kedua, yaitu relasi ilmu dakwah dengan ilmu lain. Ilmu dakwah tidak berdiri sendiri, melainkan sangat erat hubungannya dengan ilmu-ilmu lain yang sudah lahir lebih dahulu yang merupakan ilmu bantu dalam ilmu dakwah. Hal ini berkaitan dengan aktivitas dakwah itu sendiri yang ditujukan bagi manusia secara umum. Nah, ini ada relasi ilmu dakwah dengan ilmu lain. Ilmu dakwah memiliki relasi yang erat dengan berbagai ilmu lain seperti dalam ilmu komunikasi. Memahami prinsip-prinsip komunikasi membantu dalam menyampaikan pesan dakwah dengan lebih efektif dan membangun hubungan yang lebih baik dengan audiens. Dalam ilmu psikologi, mengetahui aspek-aspek psikologi membantu dalam memahami pemikiran dan perasaan orang sehingga dakwah dapat disampaikan dengan lebih sesuai dan memotivasi perubahan positif. Yang ketiga itu ada ilmu sosial. Memahami struktur sosial dan dinamika masyarakat membantu dalam menyesuaikan metode dakwah agar relevan dengan konteks sosial. Dalam ilmu hukum, mengetahui aspek hukum membantu dalam menyampaikan dakwah sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku. Nah, itu sebagian contohnya. Yang selanjutnya,
Bisa dibaca sendiri ya. Materi 3, paradigma ilmu dakwah. Paradigma ilmu dakwah adalah suatu kerangka berpikir yang penting bagi pengembangan ilmu dakwah. Paradigma ini membantu para ilmuwan dakwah dalam memahami, meneliti, dan mengembangkan ilmu dakwah, serta membantu para dai dalam melaksanakan tugas dakwahnya secara efektif. Pentingnya paradigma ilmu dakwah. Yang pertama, memberikan landasan bagi pengembangan ilmu dakwah. Yang kedua, membantu para ilmuwan dakwah dalam memahami dan meneliti objek kajiannya. Yang ketiga, membimbing para dai dalam melaksanakan tugas dakwahnya secara efektif. Dan yang terakhir, membantu masyarakat dalam memahami hakikat dakwah. Materi yang keempat, yaitu ada macam model, pendekatan, media, dan metode dakwah. Macam-macam dakwah. Nah, macam-macam dakwah ini ada 2. Yang pertama, dakwah bilisan dan dakwah bilhal. Dakwah bilisan yaitu dakwah melalui lisan, disampaikan secara langsung melalui ceramah, diskusi, kultus, dan lain-lain. Contohnya, pidato di pengajian, tausiah, dan perkuliahan agama. Sedangkan dakwah bilhal yaitu dakwah melalui perbuatan, ditekankan pada contoh teladan yang baik bagi orang lain. Contohnya, sikap sopan, kerja keras, dan membantu orang yang membutuhkan. Selanjutnya, pembahasan model dakwah. Model dakwah ini adalah pola interaksi dalam aktivitas dakwah yang diharapkan menjadi acuan bagi pelaksanaan aktivitas dakwah. Sehingga pencapaian matlamat dari proses aktivitas dakwah itu akan semakin efektif dan efisien. Jika dilihat pemikiran dakwah Islamiyah, maka didapati berbagai model dakwah atau pola interaksi dakwah masa kini dan masa mendatang berkaitan dengan berita dakwah, yakni A. Model dakwah perorangan, yaitu model dakwah ini adalah penyampaian ajaran agama yang ditujukan kepada seseorang secara berhadapan. Maka, model dakwah ini hakikatnya merupakan interaksi antara seorang dai dengan mad'u yang berlaku dalam suasana tatap muka dan dialog, sehingga sambutan mad'u mengenai pesan dakwah boleh diketahui segera. Yang B. Model dakwah kumpulan. Nah, model dakwah kumpulan ini merupakan proses dakwah yang berlaku antara dai dan mad'u, sama ada dalam kumpulan kecil maupun dalam kumpulan besar. Jika mad'u dalam kumpulan kecil, maka tanggapan mad'u pesan disampaikan dapat segera diketahui. Sebaliknya, jika mad'u dalam kumpulan besar, maka tanggapan mad'u mengenai pesan dakwah sukar diketahui seketika itu. Model dakwah ini bisa digunakan dengan lisan, tulisan, perbuatan, dengan nasihat, wasiat, bimbingan, bantuan, keteladanan, perilaku, dan diskusi. Dan yang C, model dakwah perutusan, yaitu model dakwah ini adalah model dakwah yang dilakukan melalui perutusan orang tertentu untuk menyampaikan dakwah. Pelaku dakwah adalah pihak yang mengutus dan tidak berjumlah langsung dengan mad'u. Dakwah ini dalam konteks kekinian seperti pengiriman duta besar dan ke negara lain. Dan yang terakhir, yang D, model dakwah korespondensi, yaitu model dakwah di mana pesan dakwah disampaikan kepada mad'u melalui surat menyurat. Dalam kaitannya, pembawa surat tugas utamanya hanyalah sepakat menyampaikan surat, kecuali pihak mad'u berupaya mencari informasi lain pada pihak pembawa surat. Namun, kini dakwah korespondensi bentuknya semakin berkembang, di mana pesan dakwah bukan hanya ditulis di atas lembar surat yang dikirim melalui si pembawa surat, tetapi boleh melalui media massa ataupun internet. Contohnya tuh seperti mengirim pesan dan lainnya.
Pendekatan dakwah. Pendekatan dakwah adalah titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses dakwah umumnya. Penentuan pendekatan didasarkan pada mitra dakwah dan suasana yang melingkupinya. Menurut Toto Tasmara, pendekatan dakwah adalah cara-cara yang dilakukan oleh seorang mubalik atau komunikator untuk mencapai suatu tujuan tertentu atas dasar hikmah dan kasih sayang. Pendekatan dakwah dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, pendekatan dakwah struktural. Pendekatan ini untuk membangun kehidupan berbangsa dan bernegara yang sejahtera dan religius. Dakwah struktural ini menjadikan kekuasaan, birokrasi, kekuatan politik sebagai alat untuk memperjuangkan Islam. Misalnya seperti harus ada para politikus dalam legislatif yang berjuang membuat undang-undang yang menjamin kehidupan yang lebih islami. Dan yang kedua, pendekatan dakwah kultural. Pendekatan ini bila dilakukan dengan membangun moral masyarakat melalui kultur mereka, misalnya dengan memberdayakan ekonomi masyarakat, memberikan pendidikan yang memadai untuk membentuk sumber daya manusia yang berkualitas, dan sebagainya. Materi selanjutnya yaitu media dakwah. Media dakwah adalah sarana atau alat untuk menyampaikan pesan-pesan keagamaan atau moral dalam Islam. Media dakwah dapat berupa ceramah, buku, rekaman audio, video, dan platform digital yang digunakan untuk menyebarkan nilai-nilai agama Islam dan memberikan pemahaman yang mendalam kepada masyarakat. Metode dakwah. Berdakwah memerlukan suatu metode. Pemilihan metode harus tepat dengan mempertimbangkan berbagai hal termasuk mat'u atau mitra dakwah, situasi dan kondisi, materi, dan penguasaan metode tersebut bagi dai. Dengan metode, maka akan memperlancar jalannya dakwah dan tujuan dakwah bias tercapai dengan mudah. Metode adalah cara sistematis dan teratur untuk melaksanakan sesuatu atau cara kerja. Metode dakwah terbagi menjadi 3. Yang pertama, hikmah, yaitu berdakwah dengan memperhatikan situasi dan kondisi sasaran dakwah dengan menitik beratkan pada kemampuan mereka, sehingga di dalam menjalankan ajaran Islam selanjutnya, mereka tidak lagi merasa terpaksa atau keberatan. Yang kedua, mau'izah hasanah, yaitu berdakwah dengan memberikan nasihat-nasihat atau menyampaikan ajaran Islam dengan rasa sayang sehingga nasihat dan ajaran Islam yang disampaikan dapat menyentuh hati mereka. Dan yang ketiga, yaitu mujadalah. Mujadalah adalah berdakwah dengan cara bertukar pikiran atau membantah dengan sebaik-baiknya dengan tidak memberikan tekanan-tekanan dan tidak pula dengan menjelekkan orang yang menjadi sasaran dakwahnya. Masuk ke materi 5, yaitu problematika dakwah masa kini. Problematika dakwah masa kini melibatkan tantangan dalam menyampaikan pesan agama di tengah kompleksitas masyarakat modern. Beberapa aspek yang relevan termasuk teknologi, perubahan sosial, dan pemahaman agama yang beragam. Berikut beberapa contoh problematika dakwah masa kini. Yang pertama, di dalam perkembangan teknologi dan informasi. Keberlimpahan informasi. Di suatu sisi, teknologi memudahkan penyebaran informasi dakwah. Di sisi lain, banyaknya informasi yang simpang siur dan konten negatif dapat membingungkan umat. Yang kedua, dalam perubahan sosial dan budaya. Pluralisme agama. Masyarakat semakin beragam, sehingga perlu strategi dakwah yang tepat untuk menjangkau semua kalangan.
Di materi ke-6 yaitu pembahasannya faktor hidayah dalam dakwah. Faktor hidayah dalam dakwah. Dakwah merupakan upaya yang dilakukan oleh umat muslim untuk menyebarkan ajaran Islam kepada orang lain. Salah satu tujuan dari dakwah adalah untuk membawa hidayah kepada orang-orang yang belum mengenal atau memahami agama Islam. Hidayah sendiri merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan petunjuk kepada seseorang untuk mengenal dan mengikuti jalan yang benar. Dalam konteks dakwah, faktor hidayah menjadi sangat penting. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi seseorang untuk mendapatkan hidayah melalui dakwah. Salah satunya adalah kehendak dan kerelaan individu untuk menerima hidayah. Tanpa keinginan dan kerelaan dari individu tersebut, dakwah mungkin tidak akan efektif. Selain itu, faktor-faktor lingkungan juga dapat mempengaruhi hidayah seseorang. Misalnya, keluarga yang berpraktik agama Islam dengan baik dan memberikan contoh yang baik dapat menjadi faktor penting dalam mendapatkan hidayah. Selain itu, pengaruh dari teman-teman, lingkungan sosial, dan media juga dapat memainkan peran dalam mendapatkan hidayah. Lanjut ke materi terakhir yaitu efek dakwah dan tahap-tahap perubahan perilaku mad'u. Efek dakwah adalah akibat dari pelaksanaan proses dakwah. Sehingga efek dakwah menjadi ukuran berhasil atau tidaknya sebuah proses dakwah. Ada hal yang penting yaitu mengenai feedback atau umpan balik. Umpan balik ada hal yang penting yaitu mengenai feedback atau umpan balik. Umpan balik memberikan peran yang sangat penting dalam komunikasi. Karena umpan balik menentukan berlanjut atau berhentinya komunikasi yang dilancarkan oleh komunikator. Sifat dari umpan balik bisa bersifat positif maupun negatif. Umpan balik yang bersifat positif jika tanggapan atau respon ataupun reaksi komunikan menyenangkan komunikator, sehingga komunikasi bisa berjalan dengan lancar. Sebaliknya, umpan balik negatif adalah tanggapan komunikan yang tidak menyenangkan komunikatornya, sehingga komunikator enggan untuk melanjutkan komunikasinya. Untuk itu, komunikator yang baik adalah orang yang selalu mencermati umpan balik sehingga ia bisa segera mengubah gaya komunikasinya dikala ia mengetahui bahwa umpan balik dari komunikan bersifat negatif. Tahap-tahap perubahan perilaku mad'u. Di sini ada 3 tahap. Yang pertama kognitif, afektif, dan behavioral. Kognitif adalah pesan dakwah menimbulkan efek kognitif bila komunikator atau dai telah berhasil membuat komunikan memahami suatu pesan dakwah hingga menjadi suatu informasi atau pengetahuan bagi mad'u. Terjadi bila ada perubahan pada apa yang diketahui, dipahami, atau persepsi khalayak. Efek ini berkaitan dengan transmisi pengetahuan, keterampilan, kepercayaan, dan informasi. Yang kedua, afektif. Efek afektif terjadi bila pesan dakwah tersebut selain membuat mad'u mengerti, juga sudah membuatnya tersentuh hatinya hingga menimbulkan perasaan tertentu padanya. Perasaan yang dimaksud misalkan merasa iba, sadar, sedih, takut, gembira, khawatir, dan lain sebagainya. Perasaan demikian dikategorikan dalam efek afektif, efek yang kadarnya lebih tinggi daripada efek kognitif. Timbul bila ada perubahan pada apa yang dirasakan, disenangi, atau dibenci khalayak, yang meliputi segala yang berhubungan dengan emosi, sikap, serta nilai. Dan yang terakhir yaitu behavioral. Lebih tinggi lagi dari kadar jenis efek tersebut adalah efek behavioral ini. Karena pesan komunikasi tadi tidak hanya berhasil membuat komunikan mengerti, disertai perasaan tertentu, tetapi juga membuat ia melakukan kegiatan atau tindakan. Sebuah pesan yang menyentuh dan yang mampu merangsang individu untuk menolak atau menerima pada umumnya melalui proses mengerti atau proses kognitif, proses menyetujui atau proses objektif, dan proses pembuatan atau proses psikomotorik. Merujuk pada perilaku nyata yang dapat diamati yang meliputi pola-pola tindakan, kegiatan, atau kebiasaan berperilaku.
Sekian dari saya, Isrina Laili Ramadania. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.